kita pengacara tidak diizinkan kecuali di depan sidang pengadilan. Bagaimana kita bisa mengetes bahwa apa 5 titik noda darah Pak Yosep itu dari tahun berapa? Apakah betul itu setuanya tahun 2021 atau baru saja di plantation ditaruh dengan sengaja di kaos itu? Karena kalau kita secara harfiahnya orang akal waras menggotong 2 mayat berdarah-darah lebih dari 1 kali, otomatis jangankan baju pasti kancutnya pun darah. Ya, ketahuan dulu tuh, melon lon. Celana pun kena Mbak Sil. Jadi yang dipakai oleh Pak Yosep itu celana warna putih, ya, bajunya merah putih, terus kemudian topinya warna merah, dan untungnya ada foto yang dilakukan oleh Rizwan, ya, yang kemudian ditampilkan oleh teman-teman kemarin. Itu foto Yosep pada saat kejadian jam 10 pagi. Masih kaosnya bersih sekali itu. Itu foto bisa kita jadikan novum sebetulnya. Tapi yang harus kita lakukan karena itu sudah dari tangan ke tangan adalah lab forensik. Yang jelas itu foto bersejarah dan bercerita segalanya bahwa pada saat Pak Yosep ada di Polsek Jalan Cagak untuk dimintai keterangan, baju itu masih dalam keadaan bersih. Hei kalian para penjahat, ya, yang mentersangkakan Pak Yosep dan kemudian mempidanakan Pak Yosep 20 tahun, kalian hidup cuma sekali, ya. Kalian bakalan gak bisa tidur, kalian jahat sekali terhadap Pak Yosep. Pak Yosep tidak bersalah dan Pak Yosep bukan pembunuh, ya. Saya harap kalian tidak tidur nyenyak. Jangankan bercak darah atau titik darah, ternyata itu keringat loh. Aduh. Itu apa foto yang, ya. Ya, Bang Puri silakan. Ada saksinya Mulyana. Bukan, begini, kalau kamu kan bicara ada saksi, ada yang melihat dong, menyaksikan, melihat, mendengar. Pak Mulyana, kan gitu. Ini masalah bahasa tertulis itu clear dan jelas bahwa saat itu bukan barang sitaan. Kenapa tiba-tiba ada di pengadilan? Ini gaswat ini. Ini Betul. sistem hukum kita ini gaswat banget. Betul. Gak Ya. ada sebagai barang bukti dia gitu. Tidak dijadikan barang sitaan, kemudian menjadi barang Bukti. jadi gini teman-teman, barang bukti bukan berarti alat bukti, tapi alat bukti adalah barang bukti. Nah, tiba-tiba kaos ini ditaruh 5 titik noda darah dijadikan alat bukti yang memberatkan Pak Yosep. Makanya saya teriak kemarin di penyidik, ya, di Polda Jabar, bagaimana bisa selembar kaos dijadikan sebagai alat bunuh, Pak? Sementara alat bunuhnya nggak ada, golok nggak ada, stick golf nggak ada. Katanya Danu dibacok pakai golok, dipukul pakai stick golf. Tapi kalian mengiyakan, mengamini apa kata Danu 12 pernyataan kesaksiannya. Tapi pada saat di sidang pengadilan kalian semua peradilan sesat yang kalian lakukan. Saya gitu. Jadi kalau saya sih traveling, ya. Kenapa pakaian itu karena keringat doang disita, tiba-tiba di persidangan menjadi ada darah. Apakah Rizwan ini ada di TKP, ya, dia ngembalin darah korban, ya? Bukan, gini loh Melon, kita pisahkan dulu Salah melon. antara tahun 2021 dan 2023. Pada saat 2021 mungkin mereka tidak kepikiran untuk hal tersebut. Kaos itu pun masih dalam keadaan aman. Tapi kemudian berjalannya waktu 2021 ke 2023, mereka belum juga menemukan pembunuhnya, atau mereka sebenarnya sudah tahu pelaku sebenarnya, tapi umpetin, tapi menjaga, tapi untuk agar orang itu tidak tertangkap, akhirnya dicarilah kambing hitam. Pak Yosep ini dijadikan kambing hitam dan Danu ini dijadikan tumbal bersyarat. Danu, kamu maju aja jadi pelaku, jadi JC. Ini cerita-ceritanya seperti ini ya 12. Tapi tidak sama sekali sesuai dengan kenyataan pada saat fakta persidangan. Iya.
Di TKP di Reka Ulang pun berbeda, bilang Mbak Sil. Ya makanya kita lihat nanti nih Bang Furi, apabila ternyata di disposisi dari Jalan Cagak ke Polres Subang kemudian ke Polda Jabar, kita lihat berita acara sitanya itu kapan. Kalau ternyata berita acara sitanya tidak sesuai, ini saya belak-belakan aja di sini ya, tidak sesuai yang pada saat Pak Yosep dicopot kaosnya 18 Agustus 2021 dan mereka mengarang kemudian memundurkan tanggalnya, saya akan ketahuan. Karena saya akan bawa izin kepada majelis hakim untuk dibawa ke lab forensik surat Iya tersebut. betul, betul tuh untuk mencocokkan. Ini mohon maaf ya, mohon Untuk maaf ini mencocokkan ya. itu Mbak Sil. Oh, saya akan perang di ruang Iya. sidang, saya akan perang. Oh iya tadi ya lebih make sense yang tadi ya. Karena nggak nemu pelakunya, cari alat buktinya gitu ya dengan meneteskan Dan juga di kaos. pengakuan Dari 2021 hingga Oktober 2023, Polda Jabar selalu teriak apa? Denasing, 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 tapi tidak bergerak untuk mencari sampel darahnya sebagai pembanding. Sementara Yosep, Mimin, Abi, Arigi, Yoris, Danu sudah dicek darahnya. Bukan darah pembanding DNA asing tersebut. Nah, DNA asing semestinya dicarilah orang-orang yang ada di sekitar TKP kemarin yang menembus polis lain, dan juga DNA asing dari rokok udah clear itu Danu. Dan satu lagi Kosasi seharusnya dipertanyakan. Nah kemudian DNA asing ini harus dari pihak Ibu Tuti dan saudara-saudaranya semua beserta suaminya, dan juga dari pihak Pak Yosep sendiri, adik-adiknya dan keponakan-keponakannya. Itu wajib di sampel darah, itu baru keren. Jangan pelaku sebenarnya dibiarkan berkeliaran hari ini oleh Polda Jabar. Hah? Ya, sekarang kan begini. Kasasi Pak Yosep sudah ditolak. Kasasi jaksa pun ditolak. Artinya Majelis Hakim Mahkamah Agung pun puyeng dibuatnya itu. Aduh, bingung mau menentukan siapa. Dia tahu kok Pak Yosep nggak bersalah. Cuman agar tidak pusing lagi, mereka mempersilahkan kita untuk bertarung di PK. Buktikan semuanya di PK. Karena PK ada sidang. Kasasi. Terus PK itu ketika kita mendaftarkan wajib untuk mencantumkan novum alias surat yang pernah ada dan sudah ada ketika saat proses sidang di PN yang belum pernah dihadirkan di PN, dan pada saat saya mendaftarkan nanti untuk PK harus surat itu disumpah beserta orang yang menemukannya, kapan ditemukan, bagaimana ditemukan, itu harus disumpah.